Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabatku semua mitra usaha NASA dimanapun berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi melalui audio podcast ini untuk melanjutkan sharing kita, yaitu langkah yang sebaiknya dilakukan setelah resmi bergabung menjadi mitra usaha NASA atau menjadi distributor NASA. Baik sahabat semua, kita langsung saja ke materinya. Di bagian kedua, setelah sahabat semua membuat impian atau menentukan tujuan, selanjutnya adalah sahabat semua masuk ke dalam fase berikutnya, yaitu adalah tahapan menjual produk. Nah, kenapa menjual produk? Sahabat semua, seperti kita ketahui bersama bahwa bisnis NASA ini adalah bisnis pemasaran produk. Ya. Omset akan terjadi jika ada penjualan produk. Anda atau kita semua punya profit atau keuntungan itu dari penjualan produk. Nah, dari penjualan produk inilah cash flow berjalan. Kemudian kemana kita menjual produk? Yang pertama, kita bisa jual ke diri sendiri. Ya, apa yang kita butuhkan jika ada produk kita punya, loh kenapa harus ke orang lain? Pakai saja produknya untuk kebutuhan kita sendiri dan keluarga. Misalnya kan gitu. Itu yang pertama. Kemudian jual produk kemana? Ya ke pasar lah ya. Jual produk kepada pasar atau market yang membutuhkan produk kita. Ya, kadang kan suka ada teman kita yang berkata susah jualannya, misalnya jual ini susah, ini belum laku, belum closing misalnya. Nah, di sini susah itu penyebabnya banyak sahabat semua. Ya, salah satu penyebabnya bisa jadi karena salah market. Kayak misalnya begini, orang botak ditawari sisir misalnya. Kalau belum closing ya wajar lah, karena bukan target market yang tepat. Kan begitu. Nah sekarang kemudian bagaimana cara menjualnya? Satu, tentukan produk yang mau Anda jual. Ya, pilih dari item yang ada, jangan terlalu banyak. Satu produk, 2, 3 atau paling banyak 5 dulu lah. Ya, sudah cukup. Kenapa? Saya sarankan begini, karena produk NASA ini banyak itemnya. Ya, ada 200 bahkan terakhir ini 300-an item. Jadi jika sahabat atau kita semua menjual semua produknya, semuanya dijual begitu, ditawarin. Rada pusing juga kita mempelajari produknya, betul lah. Oleh karenanya, saran saya adalah, pengalaman saya tentunya, tentukan produknya yang mau Anda jual, yang sesuai dengan style kita mungkin gitu. Kemudian langkah selanjutnya, pahami knowledge produknya. Seumpama sahabat sudah menentukan produknya, maka segeralah belajar knowledge produknya. Nah, apa itu knowledge? Ya, knowledge itu yaitu pertama produknya ya, nama produknya ya. Pertama, jangan sampai tak hafal nama produknya ya. Masa yang mau kita jual kita nggak hafal namanya, kan lucu toh. Kemudian harganya berapa? Jadi hafalkan juga harganya. Masa harga produk sendiri kita kagak hafal gitu kan. Kemudian manfaat dan fungsinya untuk apa? Kandungan unsurnya dari apa? Misalnya dosis dan cara aplikasinya bagaimana. Nah, itu semua sahabat harus pelajari. Ya. Karena idealnya jika kita menjual produk,
setidaknya kita harus paham atau mengetahui berbagai keunggulan produk yang kita jual untuk bahan promosi tentunya. Ya, jika melakukan penawaran atau promosi misalnya atau ketemu konsumen yang berkonsultasi misalnya, setidaknya kita kan bisa memberikan edukasi dan penjelasan kepada mereka dengan benar jika kita paham tentang knowledge produk tersebut. Ya, kemudian selanjutnya promosi dan tawarkanlah produknya. Ya, tak ada penawaran maka tak ada penjualan. Nawarkan dengan cara apa? Nawarkan caranya banyak. Ya, satu bisa dengan cara offline marketing. Ya, dengan cara memanfaatkan relasi teman, saudara, tetangga, sahabat, dan handai tolan, bahkan orang yang belum kita kenal sekalipun. Beritahukan kepada mereka bahwa kita adalah mitra usaha NASA yang mendistribusikan produk-produk berkualitas. Sebetulnya ya, banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan produk kita. Tapi terkadang kitanya justru yang tidak proaktif menginformasikan kepada mereka. Nah, di sini permasalahannya. Oleh karenanya informasikanlah. Ya, niatan ibadah lah. Diniati ibadah lah, nolong orang. Ya, berjualan, berdagang itu beribadah. Ya, menolong orang yang membutuhkan. Ya, Baginda Rasul pun dulu berniaga, berdagang begitu. Berdagang ini salah satu sunnah begitu. Bisnis itu ibadah gitu. Tak usah malu ataupun minder dan seterusnya. Orang lain saja yang kerjaannya mohon maaf pengangguran misalnya, nggak malu tuh mereka memperlihatkan dirinya sebagai pengangguran kan. Ya, kenapa kita harus malu dengan usaha yang kita jalani? Nah, begitu ya sahabat semua. Identitas kita sebagai mitra usaha itu tampakkanlah gitu ya. Pasang spanduk misalnya begitu. Kalau di online itu daftar Google Map misalnya. Kalau dalam online dan lain sebagainya. Dan saya yakin sahabat semua sudah lebih tahu ya bagaimana caranya menjual agar produknya itu laris terjual. Nah, yang kedua, menjual dengan cara online marketing. Yang mana kita tahu bersama zaman sekarang eranya digital. Ya, apa-apa online, segala sesuatu online. Semua aktivitas perdagangan mayoritas sudah mengakses online. Di mana jualan online-nya? Pertama bisa di sosmed yang sahabat punya. Pasti sahabat punya Facebook, ada fanpage di situ, ada Instagram, YouTube, TikTok dan banyak lagi ya. Juga bisa berjualan di platform e-commerce misalnya Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya langkah bagian kedua ini adalah tahapan menjual produk. Ya, bagaimana caranya agar kita bisa mendatangkan profit dengan menjual produk. Nah, setelah langkah tahapan menjual produk sudah sahabat jalankan, maka lanjut ke langkah berikutnya. Baik sahabat semua, kita lanjutkan ke bagian ketiga di audio lanjutannya.